Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, saat ini kasus COVID-19 di Indonesia memang mulai melandai. Sejumlah daerah berhasil menurunkan level PPKM. Nah, seiring dengan itu, sejumlah penyesuaian kegiatan masyarakat di area publik juga diterapkan. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan 3T atau testing, tracing, dan treatment dalam masa relaksasi atau pelonggaran ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Sub Bidang Tracing Satgas COVID-19, Kusmedi Priharto. Selamat pagi, Pak Kusmedi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, kita ingin tahu seiring dengan melandainya kasus COVID-19 dan tentu saja saya yakin semua masyarakat mensyukuri hal ini. Tapi di sisi lain kita ingin tahu dengan kondisi demikian bagaimana sebenarnya pelaksanaan 3T, terutama pada saat banyak kegiatan yang sudah mulai diperbolehkan. Ya, pelaksanaan 3T pada kondisi leveling lebih rendah, artinya 1 atau 2, tentunya harus lebih tajam ya, karena kita kan harus melakukan antisipasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dibuka, juga terhadap euforia masyarakat sendiri tentang pelebaran atau pembukaan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada. Memang tidak mudah untuk meningkatkan tracking tersebut karena masih banyak stigma di masyarakat sampai sekarang. Untuk mereka kadang-kadang masih ada yang tidak mau diperiksa dan sebagainya. Ya Pak Kus, lalu kalau demikian bagaimana akhirnya mengatasinya, terutama kalau ada keengganan dari masyarakat ini untuk mengikuti 3T ini? Ya, kita kan selama ini berbasis pada kelurahan, sehingga kita bekerja sama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas di tingkat kelurahan tersebut. RT, RW itu kita lakukan terus kepada mereka, juga kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita selalu mengingatkan pada masyarakat, kalau kamu kepengen nikmat, artinya kebebasan itu tetap dibuka, dibebaskan seperti sekarang, ya kalian harus ikut menjaga agar penularan itu tidak terjadi. Sebagai contoh, misalnya ketika Bali kemarin dibuka, kita juga mengingatkan kepada masyarakat. Saat ini ekonomi mereka terpuruk karena wisata tidak bisa berjalan. Nah, ketika diberikan kelonggaran terhadap itu, kita minta kepada masyarakat Bali ya harus bisa menjaga kondisi tersebut, karena begitu ada lonjakan pasti kegiatan tersebut akan ditutup kembali. Dan kalau di masa landai seperti ini, Pak Kus, justru mungkin bisa Anda ingatkan juga 3T ini mungkin yang menjadi kunci ya Pak ya untuk menahan adanya laju penyebaran lagi begitu ya? Ya, jadi kami juga minta tolong kepada teman-teman para media ya, dalam hal ini TV ataupun media-media yang lain, untuk senantiasa kita mengingatkan pada masyarakat. Artinya toa yang ada di masjid-masjid itu kita berharap untuk mengingatkan, loudspeaker yang ada di tempat-tempat umum seperti di mall, di kafe dan sebagainya, dan masing-masing menjaga. Orang yang bekerja misalnya di kafe selalu mengingatkan kalau ada orang yang hadir atau datang ke situ tidak menggunakan protokol 3M dengan benar, ya mari kita tegur. Karena kalau kita nggak berani menegur orang-orang yang biasa menaruh maskernya di dagu untuk dikembalikan ke hidung dan mulut, ya berarti kita siap untuk terjadi sesuatu yang perubahan kembali. Kita lihat sekarang kan kayak Inggris, kemudian Jerman, Singapura, yang negara tetangga kita sampai hari ini sudah hampir masuk 1,5 bulan belum bisa menurunkan angka pandeminya tersebut. Nah kalau bicara soal daerah, Pak Kus, daerah mana saja nih sebenarnya 3T ini sudah
mungkin bisa dikatakan sudah mulai agak dilonggarkan, terutama pada saat PPKM levelnya diturunkan ini? Oh enggak, tadi yang saya sampaikan artinya makin makin rendah levelingnya 3T itu mesti tetap harus ditingkatkan, Jadi malah tidak ada pelonggaran ya? diwaspadai gitu. Iya, jadi ketika pelonggaran itu berjalan ya kita makin ketat terhadap hal-hal tersebut. Tetapi tadi pemberdayaan masyarakat tetap harus kita tingkatkan hal tersebut. Oke, Pak Kus, kita mulai mendengar ancaman gelombang ketiga. Nah, bagaimana antisipasinya nih, Pak Kus, khususnya dari 3T? Karena tadi kan kita menyepakati bahwa 3T ini sebenarnya menjadi kuncinya kalau sampai terjadi mungkin ada timbul klaster baru, ada penularan, titik penularan baru. 3T ini adalah salah satu kunci agar bisa dikontaminasi, agar tidak menyebar lagi, begitu. Apa antisipasinya untuk mencegah kemungkinan gelombang ketiga nanti? Ya, kita sudah sering mendengar kondisi tersebut disebut di mana-mana, tetapi kita sendiri kalau dari pemerintah tentunya sudah mengantisipasi semuanya sedemikian rupa ya, dari meningkatkan 3T, meningkatkan peran daripada teman-teman puskesmas. Baru puskesmas itu cukup lelah ya. Mereka harus menjalankan fungsi sehari-harinya, mereka masih harus melakukan vaksinasi, mereka harus melakukan 3T, kemudian mengawasi 3M, semua dikerjakan mereka. Nah ini tidak bisa semua itu diserahkan hanya kepada puskesmas atau institusi kesehatan, tapi peran daripada masyarakat, peran dari aparat-aparat, entah itu RT, RW atau lurah dan camat segala itu harus betul-betul mengerti bahwa COVID ini belum selesai. Jadi COVID masih bisa merebak kembali. Kalau diingat dari awal kita kena COVID kan hanya 1-2 orang di Depok itu yang kena, kemudian merebak ke seluruh Indonesia terhadap hal tersebut sampai terjadi Delta masuk, dia pun menjadi lebih cepat lagi perebakan tersebut. Nah, ini yang dibutuhkan kepada masyarakat adalah kesadaran. Artinya, katakanlah ada gedung bioskop dibuka saat ini. Kemudian kita tahu tempatnya tertutup seperti itu. Kemudian AC-nya sentral seperti itu. Ya sudahlah, kalau memang anak-anak mau nonton, kita hitung keuntungan dan kerugian terhadap itu. Kalau memang bisa nonton di rumah dengan menggunakan media yang lain, kenapa harus ke gedung film gitu? Kalau misalnya harus ke bioskop, apakah itu menguntungkan buat keluarga itu? Kalau nanti salah satu dari mereka akhirnya kena kemudian sakit, apa kira-kira effortnya nggak sangat berat terhadap itu? Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus mulai diingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus berhitung bahwa kalau sakit nanti dampaknya apa, kalau senang kira-kira seberapa jauh kesenangan itu bisa dicapai dengan kondisi-kondisi seperti itu. Oke, jadi walaupun sudah ada pelonggaran, tapi tidak lantas berarti semuanya juga harus dijalani begitu ya. Tetap membatasi diri, membatasi mobilitas ini juga harus tetap dilakukan, termasuk dalam protokol kesehatan begitu ya Pak Kus ya? Ya itu dia, jadi memang banyak hal yang baru yang harus kita terapkan dalam norma-norma hidup itu sendiri ya. Misalnya orang ke kantor, apakah kita harus datang ke kantor untuk menyelesaikan sesuatu? Kalau manajemennya bagus, sebenarnya kan kita bisa melakukan semua itu dari rumah, nggak perlu kita berkumpul di kantor. Dan efisiensi daripada kantornya juga akan tercapai terhadap hal-hal yang semacam itu. Bukan berarti terus kamu kerjanya dari rumah, gajinya separuh aja, nggak begitu kan. Kita harus melihat bahwa prestasi dia terhadap tugas yang diberikan itu sejauh mana. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracing dari Satgas COVID-19, dan doa kami juga agar ini tidak terjadi yang tadi dikatakan kemungkinan gelombang, tapi kita bisa menahannya dengan perilaku yang tepat,
3M dan juga 3T yang dijalankan secara tepat. Pak Kus, terima kasih. Semoga sehat terus, Pak Kus.